Assalamualaikum sahabat tani. Kali ini saya akan berbagi tentang pupuk dan hormon pelebat buah. Pupuk ini sangat berkesan mengikut pengalaman saya untuk proses pembungaan sekaligus memperbanyak buah. Dan hormon ini berfungsi merangsang pembungaan dan merangsang pucuk-pucuk tunas-tunas baru khususnya pada tanaman cabai. Dan pupuk ini sudah lengkap nutrisinya sebagai pupuk buah, memperbanyak buah, dan lengkap dengan berbagai jenis nutrisi makro dan mikro. Dan data-datanya saya akan tunjukkan seperti ini. Pupuk ini adalah salah satu pupuk terbaik bagi saya untuk tanaman cabai karena dari segi harga tidak begitu mahal. Ini beratnya sekitar 500 gram, baru sekitar Rp45.000. Dan hormonnya sangat murah. Hormon Gibro ini satu saset ini baru Rp5.000 dan bisa dicampur dengan air satu tangki, sekitar 15 liter air. Dan aplikasinya 2 minggu sekali. Dan untuk tanaman cabai saya tidak menggunakan pupuk dasar, jadi untuk pupuknya saya semprot sekitar seminggu sekali. Kadang saya campur dengan pestisida untuk hama, bisa dicampur dan disemprot sekaligus. Dan ini berfungsi dengan sangat baik untuk fase pembungaan dan pembuahan. Jadi itu ya teman-teman, nanti saya tunjukkan hasilnya pada tanaman cabai saya yang baru mulai berbunga. Ini contoh-contoh setelah beberapa kali disemprot, kita akan lihat sudah muncul tunas-tunas baru dan bunga. Dan ini akan berkembang terus menjadi rindang dan bunga akan terus keluar. Bunga-bunga awal sudah kelihatan mekar dan bunga-bunga baru bermunculan. Itulah tindak balas dari pupuk ini dan hormonnya. Pupuk dan hormon ini sudah 2 kali saya semprot selang sekitar 10 hari. Dan kedepannya akan mungkin 2 minggu 1 kali akan disemprot. Lumayan juga dengan modal yang minim,
Tapi hasilnya alhamdulillah, mungkin karena serangan hama pun agak kurang, jadi pertumbuhannya agak subur dan daun-daunnya agak cantik. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk penanaman cabai ini kalau kita tahu cara penggunaan pupuk yang efektif. Kalau saya itu kalau menanam cabainya jarang pakai pupuk dasar. Saya hanya menggunakan arang dan abu pembakaran untuk lubang tanam, dan sekitar 2 minggu sekali baru dikocor pupuk. Biasanya sekitar 21 hari setelah tanam baru saya kocor dan lihat perkembangannya. Kemudian baru kita gunakan hormon untuk merangsang pertumbuhan, dan waktu ini sudah keluar bunga, jadi kita menggunakan hormon proses pelebat buah pertama dan juga pupuk pelebat buah. Nah, cabenya dipotong pucuk. Ini sudah 2 kali disemprot dengan hormon dan sudah 3 kali disemprot dengan pupuk pelebat buah, dan sudah nampak hasilnya. Bunga-bunga sudah mulai keluar, tunas-tunas baru sudah mulai keluar. Dalam proses pembuahan ini, apabila tunas-tunas baru keluar, maka bunga akan ikut keluar. Jadi apabila proses pembungaan ini, maka kita perlu memakai pupuk dan hormon ini agar proses pembungaannya maksimal. Dan saya sarankan di sela-sela itu kita perlu menyemprot pupuk kalsium agar bunganya tidak rontok, dan nanti apabila dia jadi buah, maka buahnya akan tahan melawan penyakit. Selain pohonnya, apabila disemprot dengan pupuk kalsium, fungsi pupuk kalsium itu memperkuat tanaman. Dari segi batangnya akan jadi keras dan bunganya tidak rontok, buahnya tahan disimpan lama, dan proses pemulihan apabila terkena hama, misalnya trip, itu lebih cepat karena tunas-tunas baru segera muncul dan pucuk-pucuk tunas-tunas yang terkena trip itu bakal ditinggalkan begitu. Dan ini sekitar 2 minggu lagi sudah bertambah rindang karena tunas-tunas baru sudah bermunculan. Nanti masuk pada 60 hari setelah tanam, cabai ini akan rindang. Cabai ini merek panah merah, yaitu Laba F1.
Saya campur sari lah kiranya dengan cabai lokal. Itu cabai lokal di tempat saya. Ini sesuai sangat dengan iklim di daerah saya. Dan saya mencoba menanam laba F1 panah merah karena penyuluh pertanian bilang sudah banyak orang menanam jenis cabai ini di daerah saya. Ini ditanam kemudian jadi agak kecil sedikit, tapi saya akan bantu proses pertumbuhannya agar bisa seiring dengan yang pertama ditanam. Sebagai petani cabai, Anda perlu tahu menggunakan hormon-hormon tertentu untuk mengatur pertumbuhan, pembungaan bagi tanaman yang Anda tanam agar sempurna seiring pertumbuhannya. Dan ini selepas pengocoran ya, pengocoran dolomit untuk membantu memperkuatkan tanaman cabai ini. Kondisi sekarang agak kering karena musim panas, jadi perlu disiram. Saya tidak memakai plastik mulsa karena masalah dana dan juga kondisi sangat panas di daerah saya. Jadi saya memutuskan untuk tidak memakai mulsa. Ini kelihatan bunga sudah muncul karena sudah beberapa kali disemprot. Dan ini yang ditanam kemudian agak kecil lagi tapi sudah muncul bunga-bunga. Dan sekitar 2 minggu lagi insya Allah akan rindang dan bunga akan bertambah banyak. Daun yang di bagian bawah saya potong, saya buang, saya pangkas agar pertumbuhannya lebih lancar dan hama tidak bisa tinggal di pohon cabai. Karena kondisi panas ini hama cenderung tinggal di bawah-bawah daun. Dan cabai ini baru dikocor, sebelumnya dikocor dengan NPK dan KCL, dan kelihatan itu tunas-tunas baru sudah muncul.
Ada juga beberapa pohon yang mati dan terkena virus kuning, jadi saya cabut dan saya ganti dengan yang baru. Saya tidak memakai pupuk dasar di sini karena lahan baru. Di tempat saya biasanya kalau lahan baru itu subur, dan saya cuma mengocor NPK untuk pertumbuhan. Ini pohon jambu madu. Setelah daun-daun awal dipangkas, tunas-tunas baru segera muncul. Dan itulah kelebihannya pupuk Gardasil B dan hormon perangsang buah itu Gipgrow. Setelah saya pangkas daun-daun awalnya, segera muncul tunas-tunas baru, dan 2 minggu seterusnya akan disemprot lagi agar memacu pertumbuhan tunas dan bunga-bunga baru. Ini sekitar 50 hari setelah tanam, mungkin sekitar 10 hari lagi sudah rindang dan cantik. Ini setelah pengocoran dolomit agar tanahnya kembali netral dan suplai kalsiumnya cukup. Itu kelihatan. Dan nanti saya tambahkan dengan spray kalsium bunga sudah agar pucuk-pucuk muda mudah-mudahan tidak terkena serangan penyakit yang bisa lebih tahan melawan penyakit, dan bunga-bunga baru bakal bermunculan. Kalau dari segi soal perawatan di lahan baru ini agak minim, begitu juga pupuk, karena kondisi sekarang pupuk sangat-sangat mahal. Di tempat saya biasanya NPK itu dulu 10.000 per kilo, sekarang sudah 20.000. Tapi kondisi tanahnya agak subur, dan saya melakukan penyemprotan pupuk daun karena pupuk daun itu harganya tidak naik, dan ternyata bisa subur. Dan bagian tanahnya itu ala kadarnya, seperti dolomit, NPK sedikit gitu, dan ternyata bisa subur. Alhamdulillah, bunga-bunga baru sudah bermunculan, tunas-tunas baru. Ini saya pacu dengan hormon buah dan dicampur dengan pupuk buah.
Ya, ternyata berhasil. Hanya tinggal menunggu proses pembuahannya dan juga pertumbuhannya. Nanti sekitar umur 65 hari ataupun 70 hari nanti dikocor lagi dengan NPK untuk membantu pertumbuhannya. Dan sambil menunggu pucuk-pucuk baru ini tua menghitam, hijaunya agak gelap nanti bila sudah agak tua, dan itu lebih tahan. Ya, begitulah teman-teman manfaat dari pupuk perangsang buah, pelebat buah Gandasil B dan hormon pelebat buah Gipgrow. Semoga berjumpa lagi di